napas kematian tiba-tiba muncul di depannya. Dia segera merasakan napas kematian yang menyeramkan. Tanpa ragu, dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri senjatanya, setengah suci, roda cahaya suci 5 warna. Boom! Ledakan mengerikan dari artefak semi suci itu langsung menghilangkan tekanan mengerikan di sekitarnya dan kemudian berubah menjadi cahaya suci keemasan yang melarikan diri ke kejauhan. Itu sangat menentukan. Chen Beiyuan sedikit menyipitkan matanya, agak terkejut dengan ketegasan setengah suci dari klan Roh Kudus ini. Tentu saja, mereka yang bisa mencapai titik ini bukanlah orang-orang sederhana. Tapi bisakah kamu lolos? Saat dia hendak menyerang, ekspresinya sedikit berubah saat dia tiba-tiba merasakan aura menakutkan yang terlepas dari sungai waktu yang panjang menimpanya. Seorang suci akan, terlebih lagi orang suci yang datang berasal dari klan Roh Kudus. Tanda hubung, bab 595 klan Dewa Terlarang Gagak Emas Matahari Agung. Sama seperti Chen Beiyuan dapat merasakan bahwa seorang suci akan datang dan bahwa dia adalah seorang suci dari klan Roh Kudus. Tentu saja luka dao suci dari mereka yang juga anggota klan Roh Kudus juga dapat dirasakan. Boom! Cahaya suci keemasan yang luas dan kuat tiba-tiba turun dari kejauhan membawa serta tekanan yang sangat mengerikan. Alam Roh Kudus tidak terlalu jauh dari alam darah kegelapan, jadi tidak aneh jika orang suci dari klan Roh Kudus menjadi yang pertama bereaksi dan tiba dengan cepat. Anda tahu bahwa Seng Daoxiang yang pertama kali menemukan keberadaan Long Aotian, mungkin pada saat itu dia sudah mengirimkan berita itu kembali melalui saluran khusus. Namun dibandingkan dengan leluhur Roh Kudus yang tak terduga sebelumnya, cahaya suci menyinari langit. Kultivasi dan latar belakang pendatang baru itu jelas jauh lebih rendah. Chen Beiyuan merasa bahwa dia lebih lemah dari semua kultivator alam suci yang pernah dia temui sebelumnya, seolah-olah dia baru saja menerobos. Di balik tekanan Sein yang tampak menakutkan dan luas itu, apakah ada sedikit kesan dangkal yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa? Seorang suci yang baru saja menembus alam suci. Seng Daoxiang mengenali identitas orang itu secara instan hanya dengan napasnya. Tidak lain adalah patriark dari klan Roh Kudus, Sein Wende. Dia juga ayah kandung dari putra Roh Kudus. Hahaha Long Aotian, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Patriark klan Roh Kudus ada di sini secara langsung. Kamu pasti akan mati hari ini. Pada saat ini kepercayaan diri Seng Daoxiang langsung kembali. Dia tidak lagi tampak malu seperti saat dia baru saja melarikan diri. Sebaliknya, wajah tuanya memiliki sedikit raut arogan. Jelas dia berpikir bahwa pada saat ini Long Aotian tidak lagi memiliki kemungkinan untuk membunuhnya dan malah saatnya untuk menyerang dan bertahan. Selain Sein Wende, beberapa aura alam Sein lainnya muncul satu demi satu dari jauh, bersiap untuk secara paksa melintasi jarak beberapa alam dan turun ke arah kita. Melihat ini, Seng Daoxiang menjadi semakin percaya diri dan mulai mengejek Chen Beiyuan. Chen Beiyuan juga terkunci oleh tekanan Sein pada saat ini. Dia tiba-tiba merasakan tubuh dan jiwanya mulai menegang, tidak dapat bergerak. Long Aotian, kau membunuh anakku, memutuskan garis keturunanku, dan menghina tetua klanku. Mengapa kau tidak berlutut dan menerima kematian? Boom! Kekuatan menakutkan dari Grid Dao turun ke Chen Beiyuan dari jauh, hampir menaklukkannya, mematahkan tulang punggungnya, dan menghancurkan kakinya. Sebagai seorang suci yang menyerang Dewa Setengah menunjukkan tirani klan Roh Kudus. Hahaha, aku Sein dari klan Roh Kudus telah tiba, kamu pasti akan mati hari ini. Seng Daoxiang menjadi semakin bangga. Anjing tua, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mata Chen Beiyuan berkilat dengan cahaya dingin dan dia mengeluarkan labu berwarna darah dari lengan bajunya. Untaian darah dan energi meledak seketika menghancurkan penindasan di tubuhnya. Labu pembunuh abadi. Wajah Seng Daoxiang tiba-tiba berubah drastis menjadi pucat dan dia berbalik dan ingin lari. Namun, dia selalu meremehkan niat membunuh Chen Beiyuan terhadapnya. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan orang yang ingin dibunuh Chen. Kau bajingan, beraninya kau. Pemimpin klan Roh Kudus yang turun, Sein Wende, tiba-tiba berteriak keras ingin meledak. Silakan berbalik labu harta karun. Dentang. Kilatan cahaya pisau berdarah melintas. Puff. Kepala Seng Dao terbang, darah keemasan berceceran dan hanya mayat tanpa kepala yang tersisa. Melihat bahwa pemuda dari klan naga ini benar-benar berani melakukan kekerasan di depannya dan mengabaikan martabatnya, Sein Wende dari klan Roh Kudus yang baru dipromosikan sangat marah sehingga 3 dewa mayat melompat ke dalam kemarahan. Kamu mencari kematian. Boom. Sebuah telapak tangan besar yang berisi rune hukum dengan ganas membanting ke arah Chen Beiyuan dengan kekuatan yang luas dan dahsyat. Kekuatan mengerikan itu dapat dengan mudah menghancurkan dunia-dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tubuh Chen Beiyuan sekarang sebanding dengan senjata suci, dia mungkin tidak dapat menahan metode orang suci itu.
Berikan kematian suci ini. Anjing tua dari klan Roh Kudus, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku. Long Aotian belum lahir, putra anjing kecilmu tidak bisa melakukannya, ayah anjingmu yang sudah mati tidak bisa melakukannya, dan kamu juga tidak bisa. Chen Beiyuan membalas dengan marah tanpa menyerah. Raungan yang sangat arogan bergema di seluruh domain luar segera mengejutkan kaisar hijau lainnya yang telah turun, termasuk Guru Iblis Kunpeng, Saint Rubah Iblis Langit, Saint Iblis Armor Ungu, dan beberapa orang suci lainnya. Long Aotian memang seperti namanya, dia masih segila dulu. Tidak hanya dia menganggap patriark klan Roh Kudus yang berada di alam suci sebagai anjing tua, dia juga meremehkan leluhur Roh Kudus, keberadaan menakutkan yang dekat dengan tingkat leluhur. Boom! Tepat ketika telapak tangan hukum raksasa hendak jatuh, tanda gagak emas pada jubah Dewa Panlong tiba-tiba muncul dan meledak menjadi api dari langit yang mengembun menjadi binatang suci yang kuat yang menyilaukan seperti matahari. Binatang suci yang kuat yang menyilaukan seperti matahari langsung berubah menjadi matahari yang menyilaukan yang meletus dengan api gagak emas yang mengerikan menyerang Saint Wende dan orang-orang suci lainnya. Gagak emas matahari agung. Suara kaget dan ngeri Set Bonaventure tiba-tiba muncul. Chen Beiyuan mengabaikan hasil akhir dan menatap dalam-dalam tusan susu di belakang Hu Fengying seolah ingin mengingatnya sepenuhnya. Kemudian tanpa menyia-nyiakan kesempatan emas ini, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri menuju tanah terlarang yang gelap di depan. Brengsek, aku akan mengingatmu. Tanda pisah. Boom. Jeritan disertai dengan ledakan mengerikan. Saint Wende yang baru dipromosikan langsung dilalap oleh Great Sun Golden Crow Flame yang mengeluarkan jeritan melengking. Tanda-tanda menghitam mulai muncul di tubuh sucinya dan aura yang baru naik mulai goyah tampak seperti akan diturunkan. Ayah, selamatkan aku. Saat berikutnya dia sangat ketakutan sehingga dia lari dengan cepat melarikan diri menuju alam Roh Kudus. Sebagai seorang suci dia dipaksa sampai pada titik seperti itu oleh seorang demigod. Itu hanyalah rasa malu bagi orang suci. Swish swish swish. Limbah. Ketika Saint Rubah Iblis Surgawi, Kaisar Hijau, Guru Iblis Kunpeng, dan Saint Iblis Lapis Baja Ungu tiba sepenuhnya, mereka mengabaikan rasa malu seorang suci tertentu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Chen Beiyuan yang mendekati area terlarang yang gelap dan mencari kematiannya sendiri. Anak itu benar-benar kehilangan akal sehatnya karena mencoba melarikan diri ke tempat terkutuk itu. Dewa Iblis Kunpeng sedikit mengernyit dan sebagai orang tercepat dia akan menangkap lawannya. Desir. Pada saat ini di pinggiran tanah terlarang yang gelap, kabut gelap tiba-tiba menimbulkan gelombang besar seolah-olah keberadaan mengerikan yang bisa mencapai langit dan bumi sedang muncul. Segera bencana terlarang dengan tubuh abu-abu 3 kepala dan 6 lengan wajah hijau dan taring menyerupai abadi dan memancarkan aura seorang suci tiba-tiba muncul. Mata abu-abu dari klan abadi terlarang yang memancarkan aura bencana yang tidak menyenangkan perlahan terbuka. Itu monster itu. Itu benar-benar bangun. Anak itu mati. Ekspresi orang-orang suci termasuk Kunpeng Demon Master berubah dan mereka berhenti mengejar dan menyerang, jelas mereka sangat takut. Sebelumnya ada orang-orang suci yang memasuki tanah terlarang yang gelap tetapi mereka semua binasa dan mereka mati di tangan monster ini. Keabadian terlarang ini selalu ditempatkan di pinggiran tanah terlarang yang gelap dan jarang muncul. Dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin sangat dekat dengan tingkat leluhur. Tepat ketika mereka mengira Long Aotian akan mati dan pisau terbang pembunuh dewa akan hilang di dalam. Tiba-tiba jejak kekuatan jurang maut muncul di tubuh Chen Beiyuan. Klan immortal terlarang hanya meliriknya dengan santai lalu mengabaikannya, memungkinkannya untuk dengan mudah memasuki tanah terlarang kegelapan. Kunpeng Demon Master. Bab 596 Catatan Riang Dewa Medis Perkotaan. Kunpeng Demon Master. Kaisar King Klan Abadi. Saint Iblis Lapis Baja Ungu. Rubah Iblis Suci Kahyangan. Tamparan di wajah selalu datang begitu cepat. Plot ini salah. Kapan klan abadi terlarang yang menjaga area luar tanah kegelapan terlarang menjadi begitu baik? Monster terlarang ini terkenal ganas. Dalam beberapa zaman terakhir, banyak alam suci telah mati di tangannya. Bahkan 10 kekuatan leluhur besar di luar domain telah menderita kerugian besar di tangan monster terlarang ini. Dikatakan bahwa dewa terlarang ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Ia berubah dari dewa perang yang tak terkalahkan di surga kuno. Ia memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi dan merupakan eksistensi yang menakutkan di alam suci ketika masih hidup. Setelah diubah menjadi tabu, ia dikutuk dan diperkuat dengan keabadian. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat yang mendekati alam leluhur.
Selama bertahun-tahun, mereka yang ingin memasuki tanah kegelapan terlarang untuk menjelajahi bagian dalamnya hampir selalu terbunuh di pinggiran. Tidak seorang pun yang pernah berhasil menembus blokade klan Dewa Terlarang dan memasuki inti. Bahkan beberapa ahli Saint Realm terkenal yang hadir sangat waspada terhadap klan immortal terlarang ini dan tidak bersedia memprovokasi mereka. Baru saja Demon Master Kun Peng dan yang lainnya berpikir bahwa Long Aotian berani melarikan diri menuju tanah terlarang kegelapan dan pasti akan mati. Satu napas dari klan immortal terlarang sudah cukup untuk membunuh seorang demigod belaka. Alhasil, para abadi terlarang hanya meliriknya dengan santai dan mengabaikannya, membiarkannya masuk. Sekarang Long Aotian telah mengambil pisau terbang pembunuh dewa dan bersembunyi di tanah terlarang kegelapan. Jika anak itu mati di sana secara tidak sengaja, aku khawatir labu pembunuh dewa akan tertinggal. Apa yang terjadi? Kapan monster terlarang itu menjadi begitu malas sehingga tidak mau menghancurkan seekor semut pun? Atau apakah karena dia tidak tertarik pada semut dengan tingkat kultivasi rendah dan tidak repot-repot membunuh mereka? Jika itu masalahnya, maka kita dapat melakukan sesuatu tentang hal itu. Jika kita dapat mengungkap asal-usul bencana terlarang di dalam tanah kegelapan terlarang, serta rahasia keabadian dan kekuatan yang terus meningkat atau bahkan jika kita dapat mengendalikan tabu bencana tersebut. Mata orang-orang suci seperti Kun Peng Demon Master tiba-tiba berubah dan mereka segera menyadari manfaat mengerikan yang terkandung di dalamnya. Nilai yang terkandung di tanah terlarang kegelapan tidak terbayangkan bahkan oleh kekuatan leluhur yang maha kuasa. Jangan bicarakan hal lain, katakan saja bahwa klan immortal terlarang yang bertanggung jawab untuk menjaga pinggiran adalah keberadaan tingkat semi leluhur yang menakutkan. Jadi, apakah ada tabu alam leluhur di dalamnya? Seandainya saja kita bisa memahami asal-usul mereka menjelajahi misteri mereka dan mengendalikan mereka. Bukankah itu sama dengan mengendalikan kekuatan leluhur? Itu tidak akan berhasil jika kita bisa menguasai metode menciptakan bencana terlarang. Kita bisa sangat meningkatkan kekuatan pasukan di belakang kita. Sebagai perbandingan, bahkan senjata suci pembunuh, pisau terbang penebas abadi, menjadi pucat jika dibandingkan dan tidak lagi memiliki kepentingan yang sama seperti sebelumnya. Kenapa berpikir terlalu banyak? Coba saja pada seorang anak muda dan kamu akan tak. Kaisar Abadi King Di yang mengenakan pakaian hijau dan dengan wajah kemerahan mencibir dan menatap tajam Tusan Susu yang memiliki tingkat kultivasi rendah di antara mereka yang hadir dan bersembunyi di belakang Hu Fengying. Anak muda ini jelas baru saja menembus level dewa sejati belum lama ini sehingga dia bisa digunakan sebagai subjek eksperimen. Menang atau kalah hanya berarti dia adalah seorang junior dewa sejati, yang bukan apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk mengambil tindakan, menangkap Tusan Susu dan melemparkannya untuk mengujinya untuk melihat bagaimana reaksi immortal terlarang. Namun, Guru Iblis Kun Peng, Saint Iblis Zijia, dan yang lainnya semua memiliki ekspresi kosong di wajah mereka dan tidak keberatan. Ditatap oleh seorang suci Tusan Susu tiba-tiba merasakan hawa dingin ekspresinya berubah drastis dan dia jelas tidak menyangka bencana tak terduga seperti itu akan terjadi. Hanya karena pikiran orang lain kamu akan mati. Di bawah alam suci kita semua adalah semut. Di mata para suci yang kuat ini, dia, dewa sejati, mungkin hanyalah seekor semut yang lebih besar. Berhenti. Pada saat kritis, leluhur klan Rubah Iblis Langit, Saint Rubah Iblis Langit, tiba-tiba mengambil tindakan. Boom. Cakar rubah merah muda langsung merobek cahaya hijau dan memblokir serangan kasual Kaisar Hijau. Wanita cantik terkenal di Istana Iblis ini tidak berniat untuk mengambil tindakan. Namun, ketika Hu Fengying, tetua klan, memberitahunya bahwa Tusan Susu memiliki potensi untuk menjadi seorang suci, dia segera memperhatikan. Hu Meiniang, apa maksudmu? Ekspresi Kaisar King dari klan abadi langsung berubah dingin. King Di wanita ini adalah Saint berikutnya dari klan rubah iblis surgawi saya. Jika Anda berani menggunakan hidupnya untuk eksperimen, saya akan melawan Anda sampai mati. Wajah rubah Saint rubah iblis surgawi Hu Meiniang yang telah memikat semua orang sekarang kurang menawan dan lebih ganas. Dia menghalangi Tusan Susu di belakangnya dan menatap Kaisar Hijau dengan sengit. Hehehe King Di bocah, kamu ingin menggunakan ras iblisku untuk eksperimen? Saya pikir dewa sejati ras abadi di sebelahmu tidak buruk. Suara dingin Saint Iblis Kun Peng tiba-tiba muncul. Swos. Sebelum Kaisar Abadi King dapat bereaksi, seorang budak abadi tingkat dewa sejati di sampingnya langsung ditangkap oleh cakar elang raksasa dan dilemparkan ke tanah terlarang kegelapan. Kecepatan mengerikan dari Kun Peng Demon Master sepenuhnya diperlihatkan pada saat ini. Kun Peng. Kaisar Abadi King berteriak dengan marah tetapi tidak mencoba menyelamatkan siapapun. Sebaliknya, dia menatap hasil berikutnya. Kaisar selamatkan aku. Budak abadi itu menjerit tetapi begitu dia mendekati tanah kegelapan terlarang, dia meledak menjadi kabut berdarah. Melihat adegan ini, beberapa orang suci yang baru saja gelisah saling memandang dengan ekspresi berbeda dan kemudian terdiam.
Mungkinkah tebakan saya salah? Tapi apa yang terjadi pada Long Aotian barusan? Saat para suci tenggelam dalam pikiran masing-masing dengan ekspresi yang berbeda, Tusan Susu yang telah lolos dari malapetaka berdiri diam di belakang Sein rubah iblis surgawi. Tubuhnya sedikit gemetar dan tinjunya mengepal di bawah lengan bajunya, memaksa dirinya untuk tidak melihat Kaisar Hijau. Sebuah pikiran jahat jurang tersembunyi melintas di tubuhnya. Tanda periferal luar area terlarang gelap. Seperti yang diharapkan, Abyss dan Forbidden Abyss Book di tubuhku terkait erat dengan Forbidden Darkland. Bahkan, sangat mungkin mereka berasal dari tempat ini. Jadi, bencana terlarang yang seperti mimpi buruk bagi semua ras di alam semesta sebenarnya adalah bantuan bagiku. Chen Beiyuan yang telah melarikan diri ke tanah terlarang yang gelap melihat kegelapan tak berujung di sekelilingnya dan bencana terlarang yang muncul di mana-mana. Semangatnya yang tegang akhirnya rileks pada saat ini. Apa yang dia lakukan barusan tidak diragukan lagi adalah pertaruhan besar. Jika terjadi kesalahan, kamu akan mati. Untungnya dia membuat taruhan yang tepat. Setelah mengungkapkan aura Abyss, klan immortal terlarang benar-benar tidak membunuhnya. Dia akhirnya aman. Saya tidak bisa menggunakan identitas Long Aotian untuk saat ini. Itu benar-benar menarik terlalu banyak kebencian. Setelah aku pergi, aku khawatir aku perlu berganti menjadi rompi baru. Selain itu, Kaisar Hijau Chen dari klan abadi juga akan mengingatmu. Cahaya dingin melintas di mata Chen Laomo. Dia baru saja melihat semuanya dengan jelas melalui jejak pikiran iblis Abyss yang merasuki Tusan Susu. Tapi kenapa aku merasa begitu akrab dengan tempat ini? Chen Beiyuan melihat ke area terlarang aneh yang dikelilingi oleh kabut gelap yang tak terhitung jumlahnya dan matanya berkilat dengan cahaya aneh. Swish. Dia melepaskan setan bertanduk kambing dari lengan bajunya. Sekarang setelah dia tiba di area terlarang yang gelap dan asing, dia sangat membutuhkan penduduk lokal yang familiar untuk membantunya. Selain itu, dia tidak lupa bahwa bencana terlarang ini seolah ingin membawanya ke suatu tempat sebelumnya. Tuanku. Kemana kau membawaku sebelumnya, tunjukkan jalannya. Saat iblis bertanduk kambing itu berputar di sekitar periferi tanah kegelapan terlarang, ekspresi Chen Beiyuan menjadi semakin aneh. Itu karena setiap kali dia melewati suatu tempat, dia selalu memiliki perasaan familiar yang tidak dapat dijelaskan seolah-olah dia pernah berada di sana sebelumnya. Selama waktu ini mereka telah menemukan bencana terlarang lainnya, tetapi monster-monster ini juga menunjukkan kedekatan tertentu dengannya, bahkan kekaguman. Adegan ini tidak diragukan lagi, tak terbayangkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sama seperti Chen Beiyuan bergumam pada dirinya sendiri, suara iblis bertanduk kambing tiba-tiba terdengar di depannya. Tuanku telah tiba. Dia sadar dan mendongak hanya untuk terpana sebuah gua iblis tersembunyi telah muncul di depan matanya. Boom! Ketika Chen Beiyuan melihat gua iblis ini, dia tiba-tiba merasakan denyutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya, seolah-olah ada sesuatu di dalam gua iblis yang menariknya. Iblis bertanduk kambing itu tampak sangat ketakutan pada gua iblis di hadapannya dan tidak berani mengambil satu langkah pun ke dalam. Menginjak. Chen Beiyuan mendorongnya menjauh dan melangkah ke dalam gua iblis. Desir. Hitam dan putih terbalik ruang tidak teratur. Kilatan cahaya putih melewati matanya memaksanya untuk menutupnya. Ketika dia membukanya lagi, dia melihat gua lembab yang aneh. Di dalam gua itu ada patung batu yang buram, di bawah patung itu ada platform tinggi, di platform itu sebuah buku melayang di udara. Ketika Chen Beiyuan melihat ke atas dan melihat sampul buku yang mengambang, ekspresinya membeku seolah tersambar petir. Catatan santai dan bebas Dewa Medis Urban. Bab 597 penulis Chen Beiyuan. Catatan santai Dewa Medis Urban. Mungkin banyak orang akan merasa sangat asing dengan buku ini. Tetapi Chen Beiyuan sangat terkesan dengan buku itu, bahkan sampai tertanam dalam tulangnya. Itu hanya karena dia telah melakukan perjalanan waktu ke dunia rekor bahagia Dewa Medis Urban, sebuah novel urban cool. Bab 1. Sebelum menyeberang, dia telah membaca novel urban ini yang memungkinkannya untuk memahami semua plot dan langsung membuka perspektif dewa. Dia secara bertahap memaksa anak pertama takdir, Lin Xiao, hingga mati dan dengan cepat menjadi terkenal, mendapatkan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun bantuan dari novel aslinya hampir tidak berarti sejak dia menerobos ke tingkat demigod dan datang ke dunia luar, bantuan yang dia terima di tahap awal mungkin tidak lebih lemah dari yang diberikan oleh sistem. Dalam arti tertentu, dia telah melakukan perjalanan ke dalam buku ini pada saat. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa buku yang saya lihat sebelum melakukan perjalanan waktu muncul di dunia ini? Mengapa itu tersembunyi di luar domain yang tersembunyi di tanah terlarang yang gelap? Pada saat ini Chen Laomo merasa pikirannya kacau. Dia jelas tertangkap basah oleh pemandangan tiba-tiba di depannya. Ada yang salah, ada yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa karya asli ini muncul di sini? Dia seharusnya tidak ada di kehidupan masa laluku, dia seharusnya ada di ingatanku. Mengapa dia ada di sini?
Mungkinkah aku berada di bawah semacam ilusi sejak memasuki gua? Mengapa Abyss tidak bereaksi terhadap jenis sihir yang memengaruhi jiwa ini? Tidak, pasti ada sesuatu yang telah aku abaikan. Oh, mengapa aku tiba-tiba melihat buku ini di kehidupan sebelumnya? Siapa penulis buku ini? Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak memiliki ingatan tentang ini? Mungkinkah ingatanku telah dimodifikasi? Ekspresi iblis tua Chen menjadi semakin aneh dan jelek. Pada saat ini dia sepertinya telah menembus beberapa penghalang pengetahuan dan mulai menemukan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, denyutan yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatiku mulai bergetar liar saat ini seolah-olah meramalkan sesuatu. Dia bahkan tidak ingat di mana dia pernah melihat buku ini sebelum dia melakukan perjalanan waktu atau bahkan penulis buku itu. Dol. Boom. Sebuah kilatan petir tiba-tiba melintas di benakku. Pada saat ini dia sepertinya menyadari sesuatu dan berjalan menuju platform, kemudian dia meraih catatan Dewa Medis Kota yang melayang. Wow. Dia membuka sampul buku. Saya langsung melihat penulis karya aslinya di kata pengantar. Catatan santai Dewa Medis Urban. Penulis Chen Beiyuan. Boom. Chen Laomo menatap lurus ke buku di tangannya, ekspresi wajahnya terus berubah, sudut mulutnya sedikit berkedut senyum yang sepertinya bukan senyum maupun senyum dengan sedikit keterkejutan. Saat ini semua misteri tampak terpecahkan sepenuhnya. Snap snap. Suara pecahan yang tidak dapat dijelaskan datang dari atas kepalanya. Mendongak, dia melihat bahwa wajah patung batu yang kabur itu berangsur-angsur jatuh dari runtuhan, menampakkan wajah jahat yang menatapnya dengan tatapan samar. Bisikan aneh yang telah lama menghilang muncul kembali pada saat ini. Kamu di sini. Tidak ada perjalanan waktu sama sekali. Yang ada hanyalah kelahiran kembali iblis tua. Drama yang diarahkan dengan sangat hati-hati, trik yang bagus, bahkan menipu saya. Pada saat ini, Chen Beiyuan tiba-tiba tertawa dingin dan gila. Ekspresinya mulai berubah menjadi bengkok dan ingatan-ingatan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benaknya. Dari awal hingga akhir, dia berpikir bahwa dia telah melihat melalui metode iblis tua dalam novel aslinya dan bahwa perjalanan waktunya telah menghancurkan kesempatan pihak lain untuk kelahiran kembali. Dia pikir dia telah melebih-lebihkan pihak lain, tetapi dia tidak menyangka bahwa dari awal hingga akhir dia meremehkan pihak lain, atau lebih tepatnya meremehkan dirinya sendiri. Tidak ada yang disebut novel asli, tidak ada yang disebut novel keren urban, tidak ada yang disebut catatan santai Dewa Medis Kota. Hanya ada autobiografi seorang iblis tua di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu sengaja dibunuh oleh Lin Xiao dan leluhur Roh Kudus. Tujuanmu adalah menggunakan jam pasir reinkarnasi untuk dilahirkan kembali ke masa lalu, dan mengubah takdirmu. Untuk mencapai ini, kamu menyusun lapisan trik. Hahaha. Sungguh iblis tua yang hebat Chen, sungguh Chen Beiyuan yang hebat. Tanda hubung, lubang yang sudah ada selama hampir 600 bab akhirnya terisi. Selanjutnya saatnya menjadi dewa. Bab 598 kehidupan kedua adalah iblis, jalan iblis bangkit. Bencana datang dan garis keturunan lahir. Ini bukan perjalanan waktu. Pada titik ini semuanya memiliki penjelasan yang sempurna. Catatan bahagia Dewa Medis Urban X. Chen Laomo Reborn Xiao Yao Yu Meilu. Aku terlahir kembali memegang naskah kehidupan sebelumnya, menyapu bersih segalanya. Berperan sebagai guru Tao yang memainkan peran sebagai penjelajah waktu yang menyembunyikannya dari semua orang termasuk dirimu sendiri. Tidak heran novel aslinya begitu meledak dan realistis ternyata didasarkan pada kisah nyata. Tidak heran tidak ada plot berikutnya dalam novel aslinya, ternyata orang yang terlibat telah terlahir kembali dan menggunakan kebangkitannya sendiri untuk menafsirkan plot berikutnya. Tentu saja autobiografi aslinya pasti dipenuhi dengan retorika dan menyembunyikan banyak hal. Di kehidupan sebelumnya, iblis tua Chen sudah menebak segalanya termasuk dalang dan situasi umat manusia, tetapi dia tetap diam. Akhirnya setelah menemukan harta berharga jam pasir waktu di bawah runtuhan Raja Iblis, dia menyusun rencana cadangan dan memulai rencana kelahirannya kembali. Karena penggunaan jam pasir waktu menyebabkan pengguna kehilangan ingatan aslinya setelah kelahiran kembali, Chen Laomo dengan sengaja memisahkan ingatan dan kultivasinya, menyembunyikannya di tanah kegelapan terlarang. Dia juga dengan sengaja membuat memori kehidupan masa lalu untuk menciptakan identitas baru bagi dirinya yang terlahir kembali sebagai penjelajah waktu. Adapun mengapa Chen Laomo memahami konsep penjelajah waktu? Karena awalnya dia adalah seorang penjelajah waktu dan seorang penjelajah waktu yang suka menulis buku harian. Catatan santai Dewa Medis Urban pada dasarnya adalah buku harian yang dia tulis ketika dia bosan setelah tiba di dunia ini. Apakah orang normal menyimpan buku harian? Tentu saja tidak. Dari sini kita dapat melihat bahwa Chen Laomo sebagai penjelajah waktu cukup abnormal. Sebagai penjelajah waktu setelah kelahiran kembali, saya sekali lagi memainkan peran sebagai penjelajah waktu, semuanya tampak seperti boneka bersarang.
Pada saat ini Chen Beiyuan tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Dia tidak bisa berkata-kata terhadap Chen Laomo atau lebih tepatnya terhadap kehidupan dan reinkarnasinya sebelumnya. Kamu benar-benar tahu cara bermain. Semuanya berjalan sesuai harapan. Satu-satunya variabel mungkin adalah sistem. Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki hal seperti sistem. Mata Chen Beiyuan berkabut. Catatan Dewa Medis Kota di tangannya menjadi ilusi dan hancur, berubah menjadi fragmen kecil yang memasuki tubuhnya, membantunya memulihkan ingatan kehidupan masa lalunya. Bepergian menembus waktu dari kehidupan sebelumnya, dia membangkitkan abis dan memperoleh tabu abis, menjadi iblis tua Chen yang terkenal. Namun, satu-satunya perbedaan adalah dia tidak memiliki apa yang disebut sistem. Sistem, apa asalmu? Mata Chen Beiyuan dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Menurut pikirannya sebelum kelahirannya kembali, dia mungkin telah mencapai puncak keilahian sejati pada usia 40 tahun, tetapi kemunculan sistem tidak diragukan lagi membawa rencananya terlalu jauh ke depan. Variabel ini muncul setelah reinkarnasinya, tetapi sumbernya selalu tidak diketahui. Dihadapkan dengan gumamannya, sistem yang selalu suka berpura-pura mati dan hanya muncul setelah waktu yang lama berpura-pura mati lagi dan tidak menanggapi. Aku tidak tahu apakah dia tidak mendengarnya atau apakah dia sengaja tidak mendengarnya. Lupakan saja sekarang karena semuanya sudah seperti ini, mari kita menjadi dewa terlebih dahulu. Chen Beiyuan menghela nafas dan menatap patung batu hitam yang sangat mirip dengannya seolah-olah dia mengucapkan kata-kata Versailles yang sama seperti saat makan. Jalan untuk menjadi dewa telah terbuka baginya. Patung batu di depanku memegang ketuhanan sejati yang telah kucabut dari kehidupan masa laluku. Selama kamu mengambilnya kembali dan mengintegrasikannya, kamu dapat mencapai puncak dan menjadi dewa. Semuanya telah dipersiapkan sebelumnya, hanya menunggu dia datang dan mengambilnya. Aku telah menjadi iblis di kehidupan keduaku dengan semua kultivasi dan akumulasi yang telah kukumpulkan selama 2 kehidupan itu. Aku bertanya-tanya betapa menakutkannya aku setelah menjadi dewa. Aku tidak tahu bisakah aku menyaingi seorang suci. Chen Beiyuan berjalan menuju patung batu besar itu dengan acuh tak acuh. Jepret, jepret. Patung batu hitam pekat itu mulai hancur menampakkan untayan kekuatan ilahi jurang maut yang melonjak ke arahnya langsung melahapnya dan mengembun menjadi telur hitam raksasa. Tanda alam leluhur umat manusia. Pergolakan mengerikan mulai muncul secara diam-diam di seluruh dunia manusia. Energi spiritual asli mulai melonjak dengan liar dan tanda-tanda terobosan mulai muncul di berbagai tempat. Di antara mereka ada banyak orang biasa yang tanpa mempraktikkan teknik apapun telah langsung menerobos dan menjadi praktisi hanya dengan dipelihara oleh energi spiritual. Dalam sekejap seluruh dunia mulai bergejolak. Banyak orang bahkan secara langsung menyebutnya kebangkitan energi spiritual dan ucapan lainnya. Perilaku tidak biasa ini secara alami menarik perhatian pusat kekuatan manusia teratas. Kota perbatasan utara Kekaisaran Donghua. Belenggu garis keturunan umat manusia sedang dipatahkan dan jalan menuju keilahian sedang dibuka. Yuaner sudah mulai menjadi dewa di luar domain. Chen Sanhe tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata terbuka lebar melihat ke arah reruntuhan Raja Iblis, matanya berkedip dengan sedikit kerumitan di wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya menunjukkan kelegaan, kegembiraan, dan kompleks. Saat ini, baru beberapa bulan sejak Beiyuan pergi, tetapi aku tidak menyangka perubahan sebesar ini akan terjadi. Anak laki-laki yang baru berusia 19 tahun itu sebenarnya sudah memulai jalan menuju keilahian. Saat batasan darah manusia dilepaskan, perubahan yang menggemparkan bumi mulai terjadi di tubuhnya. Tingkat kultivasi yang sudah mencapai puncak demigod mulai goyah dan ambang batas untuk menjadi dewa sejati juga terbuka untuknya. Jalan menuju keilahian telah dibuka. Hahaha, kutukan 10.000 tahun umat manusia akan segera dipatahkan. Tangga panjang menuju keilahian akan segera dibuka. Petik 2. Sisa manusia kuat di seluruh dunia leluhur manusia juga mulai bersemangat saat ini. Tentu saja ada juga beberapa yang khawatir. Tanda Kekaisaran Donghua. Beiyuan akan menjadi dewa. Bai Ruowei, Lin Yunluo, Jiang Yunhua, An Biyu, Leng Luobing, dan lainnya juga merasakannya saat ini. Di antara mereka, Bai Ruowei, Jiang Yunhua, dan An Biyu dengan sumber daya yang ditinggalkan oleh Chen Beiyuan serta bakat mereka sendiri dan berkat dari umat manusia telah menembus puncak alam demigod. Leng Luobing yang kurang berbakat hampir tidak mencapai puncak level kaisar. Lin Yunluo mengabaikan kultivasinya karena mengurus kedua anaknya dan hanya nyaris mencapai level demigod. Halaman belakang. Aura bayi kembar Lin Yunluo yang sedang tidur, Lin Ziyao, Yaoer, dan Chen Luxuesuer tiba-tiba berubah. Aura kedua anak yang belum genap 10 bulan ini tiba-tiba mulai melonjak. Seolah-olah darah mereka diperkuat secara tak dapat dijelaskan dan dalam sekejap mereka memasuki tingkat kekaisaran. Seorang ahli tingkat kaisar berumur 10 bulan. Leng Luobing.
Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Leng Ruobing yang sedang hamil di samping. Dia telah berkultivasi dengan sangat keras dan menanggung begitu banyak kesulitan, namun dia masih bukan tandingan dua anak yang baru lahir. Pada saat yang sama, jeritan Bai Ruowei tiba-tiba datang dari arah halaman utama. Ah, sakit perutku, aku melahirkan. Boom boom. Cahaya kuno yang sangat besar tiba-tiba muncul dari keluarga Chen menembus langit dan mengungkapkan segala macam fenomena aneh. Tanda Bab 599 dikelilingi oleh serigala, umat manusia dalam krisis. Saat Chen Beiyuan mulai menjadi dewa, seluruh alam manusia langsung mengalami perubahan yang menggemparkan dan menakutkan. Di antara mereka, kerabat dan wanita terdekatnya tidak diragukan lagi bereaksi paling keras. Di antara mereka, kecuali mereka yang lahir lebih awal. Si kembar Lin Ziyao Yaoer dan Chen Luxuesuer langsung melangkah ke level kaisar. Orang yang paling bereaksi adalah putra sah keluarga Chen yang telah berada di perut Bai Ruowei selama lebih dari setahun dan akan segera lahir. Penglihatan mengerikan yang melesat langsung ke langit itu jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi pada saudara kembar Lin Ziyao Yaoer dan Chen Luxuesuer. Penglihatan kedatangannya bahkan menembus alam manusia dan memancar melampauinya menyebabkan kegemparan. Sulit membayangkan betapa mengerikannya bakat anak ini setelah ia lahir. Adapun gadis-gadis lainnya, mereka adalah keturunan dari iblis tua Chen beberapa bulan yang lalu. Mereka masih berupa embrio yang belum benar-benar berkembang. Tentu saja mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari peningkatan garis keturunan mereka. Saat ini mereka hanya bisa melihat pemandangan di depan mereka dengan iri hati. Ruowei akan segera melahirkan. Pergi dan minta bidan untuk datang. Lupakan saja, aku akan melakukannya sendiri. Ketika Ibu Chen bergegas dan melihat adegan ini, dia gemetar karena kegembiraan. Anda tahu bayi di perut Bai Ruowei adalah putra sah keluarga Chen, cucunya, dan juga pewaris masa depan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, dia memutuskan untuk melahirkan bayinya sendiri. Saat Ibu Chen memasuki ruang bersalin, tokoh-tokoh berpengaruh tiba-tiba muncul di luar perimeter keluarga Chen, diam-diam menutup area tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengganggu. Tanda pisah, kuil naga Pulau Wanlong. Naga bodoh agung Anu yang saat ini sedang tertidur lelap dan menjalani kebangkitan garis keturunan yang dalam tiba-tiba bergetar seolah merasakan sesuatu. Dia perlahan membuka matanya sedikit, melirik ke arah timur jauh, dan kemudian mendengus dengan nada bangga dan menghina. Bukankah itu hanya seorang anak kecil? Siapa yang tidak memilikinya? Telurku tidak diletakkan dengan sia-sia. Dia menundukkan kepalanya dan menyenggol telur naga merah darah di lengannya, sedikit kelembutan keibuan muncul di wajahnya. Namun ketika dia melihat retakan besar yang berangsur-angsur muncul di langit, matanya tiba-tiba menjadi lebih serius. Setelah membangkitkan warisan naga jahat bawaan, dia telah mempelajari banyak rahasia alam luar dari ingatan yang diwariskan. Di antara mereka, identitasnya bukanlah keberadaan yang mulia bagi klan naga. Begitu malapetaka besar 10.000 tahun datang, dia khawatir dia akan berada dalam masalah besar. Lagi pula, orang tuanya, ketika mereka diburu, menyembunyikannya di dunia ini ketika dia masih berupa telur naga dan dia akhirnya selamat. Pada saat itu jika auranya bocor, dia mungkin akan menarik perhatian dan tatapan dari beberapa orang yang menginginkannya. Jika itu hanya dia tidak akan begitu takut, tetapi sekarang dia telah melahirkan keturunan untuk Aiyuan. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Aiyuan sekarang. Apakah kamu masih menarik bunga persik di luar sana? Bayi kecil, keluarlah dari cangkangmu dan cepat tumbuh dewasa. Ibu akan membawamu mencari ayahmu. Tanda hubung. Boom. Di luar wilayah leluhur umat manusia, kabut gelap yang terselubung mulai menghilang sedikit demi sedikit seolah-olah akan sepenuhnya mengungkapkan dunia yang dilindungi di dalamnya. Menurut aturan alam luar, begitu kesengsaraan besar 10.000 tahun dimulai, itu menandakan bahwa dunia ini akan segera terbuka ke dunia luar dan menerima ujian dari semua ras. Pada saat yang sama, ini juga menandai dimulainya pesta pora yang rakus. Bagi banyak ras di luar wilayah kekuasaan, ini adalah invasi di mana mereka dapat menjarah sepuas hati mereka. Tanda hubung, itu saja, bencana besar dari alam leluhur ras manusia telah dimulai dan segel yang ditinggalkan oleh leluhur manusia telah dibuka. Setelah bertahun-tahun alam manusia akhirnya terbuka lagi, sebelum seseorang mencuri artefak suci darinya. Hehehe, orang-orang kuat dan cantik dari ras manusia terkenal di luar domain sebagai budak yang sangat baik. Banyak kekuatan besar bersedia membayar harga tinggi untuk mengumpulkan mantan ras leluhur ini sebagai budak. Hahaha, ras manusia sebagai bekas kekuatan leluhur telah meninggalkan warisan yang sangat kaya setelah menjarah selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Mereka masih memiliki keuntungan yang luar biasa, bahkan harta karun legendaris dari leluhur manusia, bahkan kekuatan leluhur peringkat tinggi itu pun iri. Petik 2. Adegan yang terjadi di alam leluhur ras manusia secara alami tidak dapat disembunyikan dari mereka yang telah berlama-lama dengan motif tersembunyi.
Banyak mata-mata dari kekuatan besar bersorak segera dan dengan cepat mengirim pesan ke kekuatan di belakang mereka. Di antara mereka, klan Roh Kudus yang paling dekat dengan alam leluhur manusia dan telah merencanakan ini tidak diragukan lagi yang pertama menerima berita. Tunggu, itu adalah penglihatan kuno. Di dalam alam manusia, seorang anak manusia dengan potensi tak terbatas sedang dilahirkan. Desis fenomena yang aneh seperti itu mungkin disebabkan oleh seseorang yang dilahirkan dengan bakat seorang suci. Jika kita bisa menangkapnya hidup-hidup dan menjualnya sebagai budak, aku khawatir akan ada banyak orang penting yang bersedia membayar harga tinggi untuk membelinya. Tiba-tiba beberapa dewa sejati dari ras lain berseru kaget. Jelas mereka juga menyadari bahwa penglihatan kuno yang hampir tidak dapat disembunyikan dari putra sah Chen Beiyuan yang akan segera lahir meledak dari dalam dan mereka segera sangat bersemangat. Seorang budak muda dengan potensi menjadi seorang suci pasti bernilai lebih dari artefak setengah sakral. Seketika mata-mata asing itu berbinar dengan keserakahan. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka pasti akan menerima banyak keuntungan. Di luar domain, tentu saja ada banyak perdagangan budak yang mirip dengan budak. Di antara mereka, budak dengan status atau potensi tinggi tidak diragukan lagi adalah favorit para petinggi dengan fetish khusus. Dan putra sah Chen Beiyuan yang akan segera lahir tidak diragukan lagi memenuhi dua syarat khusus ini. Hahaha, ketika segel dibuka, aku akan menjadi yang pertama masuk, menangkap anak manusia, memberinya tanda budak, dan mengirimnya ke lelang iblis surgawi untuk menjualnya dengan harga tinggi. Bab 600 dunia luar terguncang dan para suci tiba. Alam leluhur ras manusia akhirnya terbuka. Paku-paku yang telah dipasang oleh suku kita telah dicabut, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan manusia rendahan itu. Hanya ras tingkat kaisar dan Anda masih berpikir Anda adalah kekuatan leluhur masa lalu, Anda berani membunuh garis keturunan klan Dewa Iblis Darahku, hanya berdasarkan ini Anda pantas mati. Mengingat kembali masa lalu ketika umat manusia tinggi dan perkasa dan merupakan salah satu dari 10 kekuatan leluhur mereka dengan seenaknya menindas semua ras lain dan menyinggung banyak orang. Setelah segel benar-benar rusak dan jalan dibangun, klanku akan menangkap manusia laki-laki sebagai budak dan manusia perempuan sebagai pelacur, mempermainkan dan mempermalukan mereka sepenuhnya. Hehehe, ras manusia dulunya adalah garis keturunan leluhur. Bahkan jika telah diturunkan menjadi garis keturunan tingkat kaisar, jika digunakan untuk pengorbanan darah, itu masih jauh lebih kuat daripada ras tingkat dewa dan tingkat suci. Ketika kabut gelap alam leluhur ras manusia mulai menghilang dengan cepat menampakkan sifat azurenya, cahayanya langsung menerangi langit menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, banyak sekali pasang mata yang ingin tahu dan serakah tertuju pada. Di antara mereka ada banyak 10 kekuatan leluhur. Tanda hubung, alam leluhur naga, kuil leluhur naga. Kakak keempat, ini adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh keturunanmu. Tetua keenam dari klan kita pergi untuk membawanya kembali secara pribadi, tetapi dibunuh secara brutal. Kamu harus memberi saya penjelasan untuk ini. Leluhur garis keturunan naga tulang putih memiliki ekspresi ganas di wajahnya dengan sedikit rasa dingin dan mulai menyerang tanpa menyembunyikan apapun. Garis keturunan tingkat setengah suci mati tanpa alasan dan bahkan itu akan merasa patah hati. Dia adalah seorang semi suci dan juga keberadaan kuasi tingkat tinggi di dalam klan naga. Dia adalah seorang tetua yang memegang kekuatan besar di setiap cabang klan naga. Jika Anda bisa mendapatkan pedang terbang pembunuh dewa kembali, itu akan menerimanya. Tetapi jika bahkan sehelai rambut pun tidak tersisa, naga itu akan hilang. Kalau begitu, dia tidak tahan lagi. Makhluk jahat itu berasal dari garis keturunan Azure Dragon Anda, namun dia membantai bangsanya sendiri. Dia benar-benar gila. Sebagai leluhur dari garis keturunan White Bone Dragon, saya harus meminta penjelasan. Saya akan membiarkan fakta bahwa garis keturunan Azure Dragon Anda menghasilkan artefak suci. Saya juga akan dapat memberikan penjelasan kepada bawahan saya. Begitu kata-kata ini keluar, Patriark Qinglong yang sakit-sakitan itu tiba-tiba menjadi energi dan mengutuk. Baigu, apakah kamu gila karena kemiskinan atau kamu masih mabuk? Kamu bahkan bisa mengatakan senjata suci? Berapa banyak senjata suci yang dimiliki garis keturunan Qinglong? Mengapa kamu tidak mengatakan saja aku akan menggantimu dengan senjata leluhur? Meskipun Long Aotian berasal dari garis darah Azure Dragon milikku, dia belum mengakui garis keturunannya dan dianggap sebagai anak haram. Aku, sang leluhur, tidak mengakui akun ini. Adapun Long Aotian, leluhur tidak akan peduli padamu. Pergi ke tanah terlarang kegelapan untuk menyelesaikan masalah dengannya. Ketika saatnya tiba, begitu kamu menemukan Long Aotian, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengannya. Pisau terbang pembunuh abadi juga akan menjadi milikmu. Ketika menyangkut masalah kepentingan, bahkan alam suci yang paling maha kuasa pun tidak dapat lepas dari pengaruh keinginan duniawi. Terlebih lagi, klan naga menganggap semua harta sebagai sumber kehidupan mereka. Aku bahkan belum melihat bayangan pedang terbang pembantai dewa, tetapi aku hanya ingin itu memberi kompensasi kepadaku dengan artefak suci atas kematian setengah suci dari garis keturunan naga tengkorak putih. Bagaimana mungkin Patriark Qinglong menyetujui ini? C.
Tanah terlarang kegelapan itu adalah jadi yang terkenal. Klan immortal terlarang di pinggiran saja adalah makhluk menakutkan di tingkat setengah leluhur. Mereka telah membunuh banyak orang suci selama bertahun-tahun. Kecuali kakak turun tangan, kita akan kesulitan mengalahkan mereka. Jika aku pergi ke sana, apakah aku bisa kembali hidup-hidup? Nenek moyang naga tulang putih sangat marah hingga matanya mengeluarkan percikan api dan dia menggertakkan giginya. Dia hampir menggulung sisik naganya dan memulai pertarungan dengan orang keempat di depannya. Jika menyangkut kepentingan, bahkan saudara pun tidak ada hubungannya. Itu masalahmu. Sekarang saudara-saudara, aku King Long di sini untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Long Aotian tidak ada hubungannya denganku. Jika Anda punya masalah, silakan pergi kepadanya, bukan aku. C. Melihat bahwa King Long keempat dan Qiong Long keenam semakin bersemangat dan hampir berkelahi, para leluhur naga lainnya bergegas turun tangan. Tentu saja ada juga yang mengipasi api dan tidak keberatan menyebabkan masalah. Kakak keenam, kita semua telah keluar dari lautan api dan pedang ini dengan baik, semangat. Bagaimana mungkin kamu bisa menanggung Lao Liu ini jika saudara ketiga bisa menanggungnya, bisakah kamu? Petik 2. Sejak menghilangnya leluhur naga, 8 leluhur naga bersama-sama bertanggung jawab atas kekuasaan dan membuat keputusan di dalam seluruh klan naga. Di antara mereka, yang tertua yaitu naga leluhur kuno adalah yang terkuat dan paling dekat dengan alam leluhur serta menghabiskan sebagian besar waktunya dalam pengasingan untuk berkultivasi. Alhasil, 7 leluhur naga yang tersisa hampir mengambil kendali seluruh kekuatan internal klan naga dan ketika menyangkut kepentingan, mereka secara alami ingin merebut lebih banyak untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, di balik penampilan klan naga yang tampak bersatu, kontradiksi internal menjadi sangat jelas. Boom! Pada saat ini, sebuah penglihatan kuno yang luas dan tak terbatas muncul dari jarak yang sangat jauh, langsung menyela pertengkaran beberapa leluhur naga. Suara naga leluhur kuno, yang terkuat dari klan naga, tiba-tiba muncul dari aula yang membawa keagungan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Cukup berhenti berdebat. Kali ini alam leluhur ras manusia telah dibuka. Menurut aturan, giliran garis keturunan saudara keempat untuk masuk dan menjarah. Namun, mengingat apa yang terjadi dengan Long Aotian, saudara keenam, kesempatan ini menjadi milikmu. Biarkan garis keturunanmu pergi. Wajah leluhur keempat, King Long, tiba-tiba berubah muram. Dan di wajah marah dan dingin leluhur naga tulang putih, senyum tiba-tiba muncul. Masih harus menjadi kakak laki-laki. Aula leluhur iblis pengadilan iblis. Setiap kali alam leluhur umat manusia terbuka, semua ras bergegas masuk untuk menjarahnya, berharap dapat mengikis bahkan lapisan tanah. Banyak manusia binasa setiap kali. Dahulu kala, 2 orang suci muda dari umat manusia terpaksa meninggalkan alam leluhur mereka dan datang ke wilayah luar. Mereka terlibat dalam perang gerilya melawan berbagai kekuatan, membunuh banyak orang sebelum mereka hampir tidak dapat mengekang kesombongan beberapa orang. Melihat kembali ke masa lalu, umat manusia dan ras iblis kita juga memiliki hubungan yang mendalam. Leluhur manusia bahkan adalah teman dekat dari leluhur iblis pertama, Dijun. Bai Zekun Peng, kalian berdua sebaiknya maju dan mencoba yang terbaik untuk melindungi yang lain dan menghindari membunuh siapapun. Di dalam istana, leluhur iblis generasi kedua yang sangat misterius berbicara. Tanda hubung, alam roh-roh kudus kota roh kudus. Dengan bantuan leluhur roh kudus, Sein Wende, api gagak emas matahari agung akhirnya dihilangkan dan dia hampir tidak mempertahankan alam Sein. Namun, dia ditinggalkan dengan sekuela dan sisa racun api hampir membuat wajahnya terlihat sangat jelek. Dan seiring dengan munculnya visi kuno itu, Patriark klan roh kudus yang diam-diam menargetkan ras manusia, merencanakan dan merancang, serta menciptakan anak-anak takdir palsu berada di puncak alam suci dan dikenal sebagai salah satu makhluk paling kuat dan berpengaruh di luar domain yang paling dekat dengan tingkat leluhur. Dia juga terkejut dan senyum aneh muncul di wajahnya. setelah bertahun-tahun merencanakan, akhirnya tiba saatnya untuk menutup jaring. Perintah yang mulia akhirnya dapat dipenuhi. Tanda hub, bab 601 krisis Donghua Bai Ruowei mengalami persalinan yang sulit. Alam leluhur umat manusia. Seiring berjalannya waktu pada saat ini kabut gelap yang menyelimuti seluruh alam mulai menipis. Pada saat yang sama, serangkaian sosok alien di tingkat dewa setengah kaisar dan dewa sejati telah mengepung mereka dengan tatapan penuh iri di mata mereka, siap untuk memulai pesta makan besar berikutnya. Gemuruh. Pada saat ini gelombang aura menakutkan yang luas dan kuat yang terlepas dari sungai waktu yang panjang turun satu demi satu, segera menyebabkan ekspresi banyak dewa sejati alien di sekitarnya berubah drastis dan mereka dengan cepat memberi jalan. Raungan. Disertai dengan raungan naga yang berat dan ganas, seekor naga menakutkan yang ditutupi tulang abu-abu dan putih turun. Di belakangnya ada beberapa naga sejati yang memancarkan aura yang kuat.
Itu adalah klan naga. Pemimpinnya adalah tetua agung dari klan naga tulang putih, sosok yang kuat di alam Sein tingkat menengah. Konon tingkat kultivasinya hanya kalah dari leluhur garis keturunan naga tulang putih dan dia pernah memiliki catatan mengerikan memenggal kepala master alam Sein tingkat tinggi. Klan naga sebenarnya memiliki makhluk yang begitu menakutkan. Tunggu, saya dengar bahwa di alam leluhur umat manusia, semua tokoh kuat dari berbagai kekuatan telah disingkirkan dan bahkan garis keturunan klan naga telah dicabut. His, umat manusia sudah hancur sekarang. Dengan sifat pendendam dari ras naga, mereka pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Kalau begitu, aku khawatir seluruh ras bisa musnah. Menghadapi suara kacau di sekitarnya, tetua agung naga tulang putih mendengus dingin dan tekanan suci yang menakutkan langsung meletus, langsung menghancurkan sosok dewa sejati di sekitarnya. Sifat mendominasi dari klan naganya langsung terungkap. Ayah. Kepala suku, ada apa denganmu? Ah, mati-mati. Klan naga, apakah kamu gila? Klantu saya adalah pengikut pengadilan abadi dan leluhur saya adalah murid suci dari pengadilan abadi. Beraninya kamu dengan santai membantai dewa sejati klan saya. Petik 2. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin dewa sejati berubah menjadi kabut darah di tempat kejadian. Seluruh tempat itu kacau balau dan banyak orang pingsan di tempat. Mendengus. Dunia ini milik kita untuk klan naga. Aku beri kalian 10 napas untuk keluar dari sini. Namun, ketua-tetua dari garis keturunan naga tulang putih tidak memperhatikannya dan suaranya tanpa disamarkan kasar dan dingin. Naga sejati yang kuat di puncak level dewa sejati mereka di belakangnya langsung meraung ke tanah dan kemudian dengan mata berdarah dan kejam mereka menatap sosok ras lain di sekitar mereka dengan air liur serakah. Kali ini leluhurnya merebut kesempatan dari garis keturunan Qinglong untuk memasuki alam leluhur ras manusia untuk menjarah dan menghasilkan banyak uang. Tetua Agung Naga Tulang Putih tentu saja tidak akan mengecewakannya dan reaksi pertamanya adalah membersihkan area terlebih dahulu. Di antara banyak kekuatan yang tidak hadir, beberapa adalah pengikut dari kekuatan leluhur tertentu. Selain itu, klan naga sekarang dalam keadaan lemah dan tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Karena sifat aslinya, ia pasti sudah mengamuk dan memusnahkan mereka semua. Mengingat semut-semut ini masih memiliki pendukung di belakang mereka, saya dengan enggan memberi mereka waktu untuk keluar. Melihat bahwa klan naga begitu mendominasi semua orang yang hadir tidak berani berbicara. Meskipun amarah di hatinya kuat melihat tubuh orang-orang di sekitarnya terbunuh di tempat dan berubah menjadi kabut berdarah seperti seember air dingin yang disiramkan padanya memadamkannya seketika. Klan naga terlalu merajalela. Tepat ketika banyak orang berada di sana, dua cahaya suci yang lebih menakutkan dan berat turun dari jarak yang sangat jauh. Boom! Tetua Agung dari garis keturunan naga tulang putih yang baru saja merajalela hingga ekstrim tiba-tiba mengubah ekspresinya dan segera merasakan ancaman yang kuat. Ekspresi orang lain yang mundur ke sini juga berubah pada saat ini dan mereka segera berhenti. Itu adalah klan Roh Kudus, orang suci dari klan Roh Kudus telah tiba. Mungkinkah itu Saint Bonaventure? Kudengar dia dikanonisasi kurang dari 100 tahun yang lalu. Tunggu, itu tidak benar. Aura ini bahkan lebih menakutkan dan kuat daripada aura Tetua Agung dari garis keturunan naga tulang putih. Itu adalah leluhur Roh Kudus. Beberapa zaman lalu, dia sudah menjadi makhluk perkasa kuno di puncak alam suci. Dia juga salah satu makhluk paling menakutkan yang paling dekat dengan tingkat leluhur. Jepret. Kekosongan. Di balik kehampaan, sebuah kota besar yang memancarkan cahaya suci tiba-tiba muncul. Itu adalah kota Roh Kudus. Saint Wende mengenakan jubah suci kuning tua dan dengan wajah jelek yang hangus berdiri di depan kota Roh Kudus. Dia melangkah maju dengan wajah muram dan menerobos batasan kehampaan. Namun pada saat ini tatapan semua orang tidak tertuju padanya tetapi malah melihat ke sisi lain dari kehampaan kota emas yang luas dan tak terbatas itu memancarkan cahaya suci jauh di alam Roh Kudus. Di kota itu, leluhur Roh Kudus yang legendaris bersembunyi. Tetua Agung dari garis keturunan naga tulang putih juga memiliki ekspresi serius saat ini. Orang ini ada pada waktu yang sama dengan leluhur garis keturunan mereka. Saudara Qiulong, bagaimana kalau Anda dan saya bertindak dan dengan cepat menghilangkan kabut gelap di depan kita, mempercepat datangnya malapetaka? Kemudian kita dapat mempertimbangkan pembagian keuntungan. Tentu saja, ini juga yang dimaksudkan ayah saya. Karena ini adalah niat Saint Daozu Senior, saya tentu saja tidak keberatan. Mata naga tulang putih Tetua Agung berkilat dan pandangannya berhenti sejenak di kota emas yang luas itu dan kemudian dia perlahan mengangguk. Biasanya orang hanya bisa masuk setelah malapetaka datang, kabut hitam menghilang, dan segelnya dibuka. Namun, ada juga keadaan khusus. Jika ada kekuatan absolut yang turun tangan, secara alami dapat mempercepat prosesnya.
Namun, ini pasti akan menyebabkan kerusakan pada makhluk di alam leluhur ras manusia dan banyak orang pada akhirnya akan mati. Tetapi orang mati adalah manusia, apa hubungannya dengan mereka? Tanda pisah. Dalam kegelapan, dua orang suci agung dari pengadilan iblis, Bai Zhe dan Kun Peng, sedang melihat pemandangan di depan mereka dengan mata tanpa ekspresi. Ini merepotkan, tidak hanya klan naga yang terlibat, tetapi bahkan klan Roh Kudus telah turun tangan. Sein Wende baik-baik saja, dia hanyalah seorang suci yang baru dipromosikan, tidak layak disebutkan. Sesepuh agung klan naga merepotkan, tetapi tidak terlalu merepotkan. Hanya leluhur Roh Kudus, Sein Daozu. Mereka mencoba untuk secara paksa membuka segel dan mempercepat invasi. Haruskah kita mengambil tindakan? Tidak perlu terburu-buru, misi yang diberikan oleh leluhur iblis adalah untuk melestarikan sebagian dari garis keturunan manusia jika diperlukan. Tanda boom boom. Mengikuti tindakan dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci, Tetua Agung Naga Tulang Putih dan Patriark Klan Roh Kudus, dua hukum kekuatan yang kuat langsung meletus dan bertindak di alam leluhur ras manusia dengan cepat menghilangkan kabut gelap yang tersegel. Dalam sekejap seluruh alam leluhur ras manusia mulai hancur dan dunia di dalamnya langsung mengalami bencana yang dahsyat. Langit mulai retak dan tanah mulai hancur. Hanya dalam beberapa napas, lebih dari ratusan juta orang hancur. Bahkan Kekaisaran Donghua pun terkena dampaknya seperti sebelumnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Seluruh ibu kota kekaisaran mulai bergetar. Bahkan penglihatan di langit pun mulai runtuh. Bai Ruowei yang sedang melahirkan langsung terkena dampaknya. Dia merasakan sakit yang tajam di perutnya dan mulai menunjukkan tanda-tanda persalinan yang sulit, berteriak kesakitan. Bab 602 Bencana bagi umat manusia pengunjung misterius. Jepret, jepret. Seluruh kekaisaran Donghua mulai bergetar hebat seolah-olah akan hancur berantakan. Prajurit tingkat demigod muncul di ibu kota kekaisaran satu demi satu dengan panik melepaskan kekuatan suci mereka dalam upaya untuk menstabilkan kota yang bergejolak. Bertahanlah dengan teguh. Anda harus bertahan. Kita sama sekali tidak dapat memengaruhi persalinan wanita muda itu, bahkan jika kita memiliki 100 kepala, itu akan sia-sia. Cepat aktifkan formasi kekaisaran. Sebelum pergi, Tuan Muda Bei Yuan memodifikasi formasi kekaisaran dan meninggalkan artefak semu ilahi untuk menekannya. Ia dapat menahan serangan tingkat dewa sejati. Petik 2 Boom. Ayah Chen memimpin jutaan pasukan kekaisaran dengan paksa menarik roh jahat formasi militer ke dalam perisai merah darah yang hampir menyelimuti ibu kota kekaisaran. Semua keluarga besar mengeluarkan kartu tersembunyi mereka. Bahkan Permaisuri Jiang yang berada di istana dengan berani mengirim semua anggota keluarga kerajaan yang kuat. Dalam sekejap seluruh Donghua sebagian besar umat manusia yang kuat mengumpulkan kekuatan mereka hanya untuk memastikan stabilitas keluarga Chen dan untuk memastikan kelahiran Bai Ruowei. Istana Kekaisaran. Jiang Yunhua dengan perutnya yang besar menatap retakan besar di langit yang terkoyak dan masih meluas serta seruan yang datang dari arah keluarga Chen. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya yang semakin menawan dan dewasa. Kekhawatirannya bukan hanya karena malapetaka yang akan datang yang akan berlangsung selama 10.000 tahun, tetapi juga karena sosok yang telah lama hilang. Bei Yuan. Oh tidak, Suster Ruowei mengalami persalinan yang sulit. Leng Ruobing yang membantu Ibu Chen melahirkan bayi melihat Bai Ruowei berteriak dengan menyedihkan dan bayi di dalam perutnya tampaknya terpengaruh bahkan tanda-tanda vitalnya mulai menjadi tidak stabil dan dia berteriak kaget. Dengan campur tangan dua orang suci dari klan Roh Kudus dan klan Naga, segel alam leluhur ras manusia dengan cepat dicabut dan hampir seluruh dunia mengalami perubahan yang menggemparkan. Ratusan negara kecil dan dua negara besar telah dimusnahkan dan miliaran nyawa telah hilang. Bahkan penglihatan dahsyat yang muncul di langit secara paksa terkoyak, berubah menjadi abu dan menjadi sangat tidak signifikan. Bayi yang seharusnya lahir suci terganggu oleh intervensi manusia pada saat ini. Ini tidak diragukan lagi untuk mencegahnya sejak awal dan membunuhnya di dalam kandungan. Bahkan jika mereka dapat melahirkan dengan sukses, bakat dan potensi asli mereka akan terpengaruh dan ada kemungkinan besar mereka akan berkurang dari seorang jenius berbakat alami menjadi orang yang lemah, sakit-sakitan, dan tidak berguna. Karena sulit untuk menyerap energi eksternal, bayi dalam kandungan secara tidak sadar menyerap kekuatan dari ibu untuk mempertahankan hidup. Seiring dengan sulitnya produksi putih, jeritan Ruowei menjadi semakin lemah dan dia bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda pendarahan hebat. Ini sepertinya lingkaran setan yang tak. Melihat adegan ini, ekspresi Ibu Chen langsung menjadi jelek dan dia dengan cepat meraih tangan Bai Ruowei. Ruowei, bertahanlah, bertahanlah.
Jika benar-benar tidak berhasil, kami akan menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu. Kami tidak menginginkan anak itu lagi. Kami akan menyelamatkan yang lebih tua daripada yang lebih muda. Yuaner juga akan setuju. Luobing pergi ambil air transformasi, lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Dia awalnya berencana untuk memberikan beberapa instruksi, tetapi melihat Leng Luobing panik dan agak bingung dengan perut yang besar, Ibu Chen langsung berubah pikiran. Melihat betapa paniknya dia sekarang, apalagi mendapatkan sesuatu yang dia takutkan, dia mungkin jatuh jika dia mengambil beberapa langkah. Jangan nakal, jangan nakal. Saat itu aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada putraku tersayang. Tidak, Bu, aku masih bisa bertahan. Sebuah suara lemah muncul dan kemudian meraih tangannya. Wajah Bai Ruowei pucat, bibirnya tanpa darah, dan dia gemetar saat menatap Ibu Chen di depannya dengan sedikit permohonan di matanya. Biarkan saya mencoba lagi. Tanda huk, halaman belakang Chen. Sebuah jiwa ilusi dari seorang wanita cantik yang memukau muncul menatap langit dengan ekspresi serius di belakangnya, bayangan putih berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini dia dapat dengan jelas melihat retakan yang secara bertahap terbuka di langit dengan kekuatan jiwa tingkat dewa sejatinya dan ada orang-orang kuat dari berbagai ras yang memancarkan aura menakutkan. Di antara mereka, ada tidak kurang dari ratusan dewa sejati dan kebanyakan dari mereka sekuat dia di masa hidupnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dua kekuatan orang suci yang sangat besar dan tak terbatas yang ada di luar waktu dan memancarkan kekuatan hukum. Sejak Raja Iblis Kaisar Manusia, umat manusia tidak memiliki lagi orang suci. Dua orang suci hebat, ratusan dewa sejati dari luar domain, dewa setengah dewa dan kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di masa itu, perkemahan seperti itu tidak terbayangkan.